Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang perasaan gundah gulana ya. Biasanya gundah gulananya itu untuk orang-orang yang terkena asam itu selalu merasakan bingung ya. Apakah sekarang itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya. Jadi kadang kalau misalkan kita sudah merasa enak gitu teman-teman, tetapi untuk sensasi itu selalu hadir walaupun cuma sedikit-sedikit ya. Nah itu teman-teman, jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apakah kalian itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, sedang merasakan gundah gulana karena memang ada perbaikan, ada nyaman beberapa hari, tetapi ada aja satu hari yang tidak nyaman atau sensasi selalu hadir ya, sensasi yang lain-lain selalu hadir. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian, bukan butuh obat, bukan butuh herbal, biar kalian itu nanti bisa bertindak wajar, kemudian bisa berpikir dengan logika gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti, sudah paham, pikiran kalian itu tidak berasumsi yang lain-lain gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena asam lambung, biasanya kalau sensasi yang datang walaupun sensasinya itu cuman kecil gitu teman-teman ya, pikiran kita itu selalu kemana-mana. Nah biasanya pikiran yang kemana-mana itu selalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang bahaya. Waduh jangan-jangan nih penyakit ini, waduh jangan-jangan ini saya nanti begini lagi, waduh jangan-jangan nanti saya mendekati M gitu ya teman-teman ya. Nah justru pemikiran-pemikiran yang bahaya itu, pemikiran-pemikiran negatif itu justru akan menimbulkan rasa cemas gitu teman-teman. Dan kalau seandainya rasa cemasnya hadir lagi, subhanallah ya, itu pasti sensasi yang lain-lain itu pasti ada juga hadir lagi gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu keterkaitan gitu teman-teman. Jadi ketika pikiran kitanya ngaco ya, asam lambung kita itu tidak normal lagi teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan asam lambung kita sudah normal gitu teman-teman ya, kalau misalkan pikiran kita sudah normal kemudian asam lambungnya tidak normal, itu bisa memicu pikiran kita itu ya tidak normal lagi gitu teman-teman ya. Nah itu saling keterkaitan lah. Jadi antara asam lambung dan pikiran negatif itu sangat keterkaitan sekali. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal seperti itu, pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah sebelum videonya dilanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalnya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu sudah saya share ya. Semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam itu sudah saya share gitu teman-teman. Kemudian macam-macam sensasi, kalau misalnya dihitung-hitung itu ada 1001 macam sensasi yang saya rasakan. Itu juga sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi juga, itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang gangguan ini, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian sekarang sedang merasakan dada ngap atau napasnya kurang plong, ada videonya, penjelasannya sama cara menanganinya sudah ada. Kemudian matanya masih mengalami blur, itu juga sudah saya share, ada penjelasannya di sana. Kemudian bagaimana cara menanganinya juga semuanya sudah saya share. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar
keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, sensasi yang sedang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena asam itu memang suka bingung ya, karena memang lahirnya kebingungan itu dari kita itu sering mengalami nyaman, sih sebetulnya nyaman ya. Sekarang itu 1 hari 2 hari nyaman gitu, tetapi memang ada sensasi yang selalu nyolek-nyolek. Jadi kita itu menjadi bingung ya kalau seandainya kejadiannya seperti itu menjadi kebingungan tersendiri. Ini saya tuh udah sembuh atau belum ya? Kalau misalnya dikatakan sembuh ya sudah sembuh ya, karena sudah mulai beraktivitas, sudah mulai ceria, sudah bisa mulai ngobrol sama orang lain, sudah bersosialisasi dengan orang lain, semuanya sudah serba nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi ada aja ya kali-kali itu walaupun durasinya cuma sedikit gitu suka nyolek-nyolek sensasi. Itu yang suka nyolek-nyolek sensasi itu yang selalu mengganggu ya. Nah itu teman-teman, jadi ya kadang suka bingung apakah saya itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengetahui kalian itu sudah sembuh atau belum, itu kalian harus mengenali dulu ya, sensasi asam lambung itu sebetulnya apa saja sih, gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengetahui sensasi asam lambung, itu kalian pasti bakalan tahu bahwa kalian itu sekarang itu sudah sembuh, teman-teman ya. Dan untuk sensasi asam lambung itu yang benar-benar sensasi asam lambung itu cuma sedikit ya, karena asam lambung itu cuma medis ya, bukan psikis teman-teman ya. Itu medis ya, jadi asam lambung itu cuman medis. Jadi kalau misalkan sensasinya juga cuma sedikit ya, kayak macam begah, kemudian sering sendawa. Kemudian kalau untuk sering sendawa juga itu bukan hal yang sangat besar ya. Kemudian ulu hati yang nggak nyaman lah. Kalau misalnya ditekan kayak macam begini, kayak macam masih agak sakit, nah itu berarti asam lambungnya atau pencernaan kalian itu belum membaik gitu teman-teman ya. Kemudian ditandai dengan sering mencret, kemudian dadanya itu serasa panas, lambungnya serasa panas, tenggorokan masih nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya asam lambung kalian belum normal teman-teman ya. Nah itu jadi ketika selain daripada itu, berarti kalau misalnya ada sensasi sedikit-sedikit, itu fix kalian sudah sehat gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengenal sensasi asam lambung itu cuman segitu gitu teman-teman ya, selebihnya itu hanya dampak saja. Dan biasanya untuk dampak itu lahir dari pemikiran kita teman-teman, karena berpikirnya selalu berpikir negatif ya, berpikir tentang hal-hal yang gak nyaman gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian sensasi asam lambungnya sudah tidak ada, kayak macam begah sudah tidak ada, kemudian perutnya terasa panas sudah tidak ada, dada terasa panas sudah tidak ada, kemudian sering merasa pahit, kemudian sering merasa masam, kemudian tenggorokan itu sudah tidak tidak nyamannya itu sudah tidak ada, itu berarti fix kalian sudah sembuh gitu teman-teman ya. Tetapi Pak kadang-kadang ini saya itu kadang lagi ngobrol begini nih, kadang sensasi kelayangan, suka nyolek-nyolek hadir, walaupun durasinya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lama, kemudian durasinya juga atau kapasitasnya juga pusingnya itu nggak berlebihan gitu. Apakah itu masih bisa dikatakan sudah sembuh? Sudah teman-teman ya, karena memang untuk asam lambung itu cuma sedikit. Nah sekarang kalau misalkan sensasi-sensasi itu bukan dari asam lambung teman-teman, itu dari stres teman-teman, dari banyak pikiran gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian sudah membaik nih asam lambungnya, berarti sensasi yang lain-lain itu hanya dampak saja dari banyak pikiran. Nah sekarang kalau ingin cepat membaik ya sudah, banyak pikirannya dihilangkan lah. Jadi jangan terlalu berpikir yang besar, jangan terlalu berpikir yang luas tentang sensasi yang datang itu. Gitu teman-teman. Dan untuk sensasi yang lain-lain kayak macam nyolek-nyolek itu sebetulnya hal yang sangat wajar. Kenapa dikatakan sangat yang wajar? Karena untuk pembiasaan itu untuk psikis kita itu, untuk mental kita itu butuh pembiasaan, karena kalian itu sekarang itu sedang merasa benar-benar sensitif teman-teman ya. Nah untuk menyesuaikan sensitif tubuh kita itu memang butuh tempo, dan biasanya sensitif yang agak lama itu dari perasaan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Jadi ketika ada kelayangan sedikit, perasaan kita itu menjadi gundah gulana ya.
perasaan kita menjadi gundah gulana. Aduh, ini kelayangan ada lagi nih, apalagi nih. Padahal itu kelayangan itu hal yang biasa teman-teman. Nah sekarang menjadi sangat luar biasa sekali karena sensitif kalian sedang benar-benar tinggi gitu. Entah itu perasaannya, entah itu pemikirannya, itu sekarang itu sedang benar-benar sensitif gitu teman-teman ya. Nah tanamkan saja dalam pikiran bahwa kelayangan itu hal yang sangat biasa teman-teman. Dulu juga kalian mengalami kelayangan karena kelayangan itu bisa dari gula darah yang rendah teman-teman. Karena untuk gula darah itu sebetulnya juga, untuk gula darah itu naik turunnya itu setiap menit ya, setiap menit. Tetapi dulu ketika gula darah kalian turun, lagi benar-benar turun, itu kalian tidak merasakan karena sensitif kalian itu normal, tidak terlalu sensitif kayak macam sekarang gitu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang itu gula darah sedang turun, terasa banget karena memang kalian itu sedang benar-benar sensitif perasaannya. Jadi ada kelayangan sedikit saja itu terasa ya, sangat terasa sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sudah mengerti ke sana, kalian pasti bakalan tahu, oh saya ini sekarang udah sembuh gitu teman-teman. Hanya tinggal membiasakan saja sensitif tubuh, sensitif perasaan, sensitif pemikirannya. Nah itu teman-teman, jadi makanya ketika ada sensasi sedikit saja jangan terlalu dipikirkan lah gitu teman-teman. Memang di awal-awal untuk mengalihkan pemikiran, untuk menanamkan bahwa semua itu baik-baik saja, itu memang agak sulit juga gitu teman-teman. Itu pengalaman saya ya, waktu dulu juga sama lah. Jadi ketika ada sensasi sedikit-sedikit itu walaupun sudah ditanamkan dalam pikiran ini cuma sensasi saja nih, saya ini sedang benar sensitif, ini nggak akan apa-apa, tetapi hadir aja ya itu pemikiran tentang kecemasan, tentang hal-hal yang menakutkan itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kita biasakan, ketika ada sensasi yang datang kita biasakan, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Itu kalau misalnya kita biasakan seperti itu berulang nanti kita akan terbiasa sendiri. Kemudian ketika sudah terbiasa, lahirlah ya yang namanya cuek itu lahir teman-teman ya. Yang namanya cuek itu lahir. Dan ketika ada kelayangan kita cuek ya. Dan lambat laun rasa cuek itu mengalahkan pikiran-pikiran kita yang negatif teman-teman ya. Dulu sebelum rasa cuek hadir, itu ketika kelayangan hadir gitu teman-teman ya, itu pasti pikiran-pikiran itu kemana-mana. Nah tetapi ketika sudah ada rasa cuek, karena kalian sudah terbiasa dengan menanamkan dalam pikiran bahwa ini hanya sensasi saja, tidak akan apa-apa gitu teman-teman ya. Itu ketika kita ada kelayangan, itu malah kita itu nyaman ya, nggak apa-apa karena sudah mulai terbiasa lagi kayak dulu gitu teman-teman. Jadi nilai sensitif tubuh itu atau perasaan, sensitif perasaan atau sensitif pemikiran kita itu ya menjadi normal lagi teman-teman ya. Nah untuk sensitif itu apakah hal yang wajar? Wajar teman-teman, dan harus gitu teman-teman, karena itu adalah bentuk pertahanan tubuh gitu. Jadi ketika ada sesuatu, ada respon lah dari tubuh, dari perasaan, dari pikiran, itu memang sangat penting sekali. Tetapi yang saya katakan di sini yang sensitif, yang nggak normal itu yang terlalu berlebihan, dan yang namanya berlebihan itu cukup mengganggu juga teman-teman ya. Itu sepengalaman saya ketika ada sesuatu yang sangat dirasa besar gitu. Jadi entah perasaannya, entah pemikirannya, itu sangat mengganggu teman-teman ya. Contoh kecil lah. Dulu waktu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika anak saya belum pulang pada waktunya, saya waktu itu nggak terlalu cemas teman-teman. Karena apa? Karena perasaannya nggak terlalu sensitif lah gitu ya, nggak terlalu sensitif. Kemudian pikirannya juga nggak terlalu sensitif, jadi berpikirnya wajar ya, mungkin lagi sibuk di sekolah kan, pemikirannya yang wajar. Jadi sensitif perasaan, sensitif pikirannya itu masih stabil. Nah, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal sepele saja gitu ya teman-teman ya, ketika anak belum pulang pada waktu jam pulangnya, itu pikiran saya itu terlalu sensitif waktu itu, jadi berpikirnya kemana-mana teman-teman. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa nih di jalan. Waduh, jangan-jangan sekarang kan lagi musimnya kekerasan, jangan-jangan ada begal di jalan. Itu pemikiran-pemikiran yang nggak perlu kita pikirkan teman-teman waktu itu saya gitu teman-teman. Dan kemudian perasaannya juga lagi benar-benar sensitif, akhirnya gundah gulana, cemas gitu. Sampai dulu itu sampai ngontek teman-temannya, ini udah pada pulang belum, ini pada pulang belum gitu ya. Akhirnya teman-temannya itu bilang belum pak, katanya ini lagi ngerjain tugas dulu. Nah di situ baru plong ya. Nah itu sebagai panduan buat kalian bahwa benar ya, waktu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensitifnya masih normal-normal saja. Jadi ketika apapun yang terjadi kita merasa was-was, kita merasa cemas, tetapi
tidak terlalu besar lah gitu teman-teman. Apapun yang terjadi tidak menjadi terlalu besar karena di situ ada rasa cuek, karena kitanya berpikirnya wajar, berpikir secara logika, jadi bertindaknya juga wajar. Paling nanyainnya juga nanya wajar gitu teman-teman ya. Nah sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikirannya itu menjadi sangat sensitif sekali, perasaannya menjadi sensitif sekali. Jadi ketika ada sesuatu yang hinggap dalam tubuh kita itu berpikirnya karena sensitif ya, berpikirnya menjadi lebih. Perasaannya juga karena sensitif sedang berlebih, jadi merasakannya juga sangat berlebih gitu. Nah itu pahami saja ke sana. Jadi fix ya kalau seandainya kalian sekarang sedang merasakan bingung, Pak, apakah saya itu sekarang itu sudah sembuh total atau belum atau gimana gitu. Soalnya sekarang ini nyaman gitu ya, tetapi kadang sensasi nyolek-nyolek juga. Nah kalau untuk mengetahui hal seperti itu, kalian pahami saja tentang sensasi asam lambung ya, sensasi medisnya seperti apa, karena kita itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medis, gangguan asam lambungnya, gangguan pencernaannya. Kemudian yang kedua gangguan psikisnya. Kalau kita itu salah berprediksi, karena salah berprediksi akhirnya sensitifnya itu serba menjadi-jadi. Nah itu teman-teman, jadi ketika mengetahui sensasi asam lambungnya sudah tidak ada, fix berarti yang lain-lainnya itu lahir dari pemikiran kita teman-teman. Jadi karena memang sensitif, makanya kalau sudah tahu itu cuman dari perasaan yang sensitif, makanya kalian biasakan saja lagi sekarang ya. Kelayangan hadir cuma sedikit, nggak apa-apa, nggak bahaya, jalan saja. Karena memang nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Itu cuma perasaan saja, sedang sensitif gitu teman-teman ya. Ada misalkan begah sedikit, wajar lah, nggak apa-apa gitu. Karena untuk medis itu sebetulnya 1 bulan 2 bulan juga udah membaik. Nah sekarang sekalian udah 7 bulan lebih atau 8 bulan lebih, itu ya berarti dari pemikiran gitu teman-teman ya. Kalau kalian misalkan sekarang itu sudah menjaga, makannya sudah dijaga, jenis makannya sudah dijaga, minumnya sudah dijaga, olahraganya sudah dijaga, ya sudah ngapain ya. Apa yang ditakutkan, berarti itu lahir dari pemikiran kalian, pemikiran yang nggak benar gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kita perasaannya menjadi serba besar karena sedang sensitif perasaannya. Nah itu makanya ketika sekarang ada begah sedikit, nggak usah khawatir. Yang penting kalian ingin membaik, jalan-jalan saja, belajar masa bodoh saja. Karena memang untuk begah-begah cuma sedikit itu nggak bahaya, karena memang nggak bahaya sih sebetulnya ya. Jalan saja, jangan takut ya. Kalau sudah makan, sudah minum, ada begah sedikit nggak apa-apa gitu teman-teman. Jalan saja, yang penting kita olahraga biar aliran darahnya lancar. Kemudian ketika olahraga menyenangkan itu jalan-jalan ke sawah, ke kebun. Kita itu menjadi apa ya, fungsinya itu apa yang kita dapatkan itu sangat banyak sekali. Jalan-jalan ke sawah, ke kebun, ke ke pemandangan itu sangat multiguna sekali teman-teman ya. Olahraganya kita dapat, kemudian refreshing pemikirannya juga kita dapat, vitamin untuk mata, pandangan-pandangan juga kita dapat gitu teman-teman ya. Rasa fresh juga dapat gitu, udara-udara segar kita dapat, banyak sih sebetulnya ya untuk olahraga menyenangkan itu. Makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya juga, sampai detik ini juga saya selalu bilang ya, ayo lakukan olahraga menyenangkan gitu teman-teman. Dan olahraganya juga jangan terlalu yang berat-berat lah. Kita itu cuman mengambil manfaatnya saja. Untuk olahraga berat itu memang bagus, cuman untuk orang aslam itu sebaiknya nggak usah dilakukan itu. Karena kenapa? Karena untuk orang yang terkena aslam itu biasanya capek sedikit, cemas gitu kan ya. Nah itu jadi makanya hindarilah gitu untuk olahraga berat, kemudian pekerjaan berat. Yang penting kita itu sekarang nyaman sajalah gitu teman-teman. Jalan-jalan nyaman gitu, olahraganya menyenangkan, biar kita itu pikirannya fresh, tenaganya dapat, latihan tenaga biar nggak terlalu lemas, kemudian aliran darahnya dapat, kemudian aliran oksigen juga dapat gitu teman-teman ya. Nah makanya olahraganya yang menyenangkan aja, jalan santai aja, nggak usah lari, nggak usah lari, nggak usah itu. Yang penting nyaman ya. Jadi cuman jalan-jalan, dapat matahari enak gitu, dapat udara enak itu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi mulai sekarang, kalau sudah makan, sudah minum, kalau sudah diambang, kalian itu diambang 90% kesehatannya, ya sudah, keluar saja, sering beraktivitas saja. Karena untuk sering beraktivitas menyenangkan itu sangat penting sekali teman-teman, untuk pembiasaan teman-teman ya. Membiasakan pikirannya tidak terlalu berpikir ke arah-arah yang berbahaya gitu teman-teman ya. Kemudian membiasakan lagi tenaganya agar timbul lagi gitu. Karena untuk orang yang kena aslam, tenaganya itu biasanya nggak ada teman-teman ya, lemas, malas gitu teman-teman. Jadi nggak ada gairah lah. Jadi ketika kalian sudah sering beraktivitas keluar, itu banyak sekali kita yang kita dapat gitu. Pemikirannya kita dapat. Kemudian
tenaganya sudah mulai terlatih lagi. Yang dulunya lemas awal akhir, kalau misalnya kalian dibiasakan bergerak jalan-jalan, akhirnya tenaganya pulih lagi. Kemudian yang dulunya ketika terkena gangguan aslam itu tidak ada semangat, sering malas ketika kalian keluar, walaupun di awal-awal itu memang nggak nyaman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan, nanti keluar, nanti di luar itu dapat pengalaman yang menyenangkan, akhirnya ketika pulang itu rindu ya, ada rindu untuk keluar lagi. Nah itu bisa menimbulkan rasa semangat. Kalian biasakan terus seperti itu, nanti awal akhir nanti ada rasa semangat tinggi yang keluar ya. Saya nggak mau diam di rumah nih, saya ingin keluar ya, karena di luar itu sangat nyaman. Nah itu baru timbul rasa semangat kalian, dan kalian itu pasti akan membaik dengan sempurna ya. Nah itu teman-teman, makanya biasakan dari mulai sekarang untuk jalan-jalan menyenangkan, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang gundah gulana, apakah sekarang itu saya sudah sembuh total atau belum, atau masih mengidap gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Bagi teman-teman yang sering masih mengalami kebingungan karena memang sebentar-sebentar kita nyaman, sebentar-sebentar kita ada sensasi yang nyolek-nyolek. Nah pahami saja ke sana. Kalau seandainya gangguan sensasi asam lambungnya itu sudah tidak ada, cuma sedikit ya, perut panas, kemudian sering begah, ulu hati sakit, dada panas, tenggorokan tidak nyaman, sering mual, kemudian lidah terasa pahit, mulut terasa pahit. Kalau semuanya itu sudah tidak ada, berarti kalian itu sudah sembuh ya. Ada kelayangan sedikit, itu cuma dampak saja gitu teman-teman, dampak dari pemikiran kita teman-teman, karena memang itu sebetulnya hal yang normal, hal yang lumrah, tetapi menjadi tidak lumrah, menjadi tidak normal itu karena sekarang itu kalian sedang benar-benar sensitif. Nah rasa sensitif itu harus dinormalkan dengan cara seperti apa? Biasakan jalan-jalan, biasakan keluar, nggak akan apa-apa saya jamin gitu teman-teman. Kenapa saya berani menjamin? Karena dulu juga saya mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian, biar kalian itu menjadi lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Awali dari sekarang. Kalau misalnya kalian yang sekarang masih sering berdiam diri di rumah, cuma nonton video gitu teman-teman ya, cuma nonton TV, ngapain, nggak akan membaik teman-teman ya. Kalian itu kalau misalnya sudah paham, sudah lihat video ini, kalau seandainya tidak dilaksanakan, percuma teman-teman, kalian tidak akan membaik. Karena yang lebih baik itu kalau misalnya kalian sudah tahu ilmunya, kemudian melakukannya juga teman-teman ya, lakukan saja. Nih tahu nih ilmunya, nih tahu itu keterkaitannya memang seperti itu, tetapi kalian tidak lakukan, percuma, nggak akan membaik-baik teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah tahu, kemudian oh ini harus begini, ya udah jalan-jalan keluar gitu. Nah kalau misalnya kalian sudah melakukan, insya Allah akan lebih cepat teman-teman ya gitu teman-teman. Jadi kalian itu tidak selalu mengandal-andal obat, tidak selalu mengandal herbal, karena untuk obat dan herbal itu menurut saya teman-teman, ini pengalaman saya, kalau seandainya dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama, kalau misalkan tidak membaik, ngapain ya? Nah itu teman, logikanya seperti itu. Jadi makanya lebih nikmat, lebih aman, dan lebih efisien menurut saya itu alangkah baiknya tidak memakai obat dan tidak memakai herbal. Lakukan saja metodenya. Untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalnya kita mengenali penyebabnya, kalian bisa menanganinya dengan mudah, dengan tepat. Karena untuk gangguan ini sebetulnya mudah ya. Kayak macam asam lambung, gangguannya karena memang di pencernaan, karena memang telat makan atau jorok makan gitu teman-teman ya. Kemudian itu dari pikiran atau psikisnya yang terganggu karena memang kitanya tidak mengetahui keterkaitannya. Seperti itu ya, ada stres gitu, ada pikiran yang banyak, ya sudah, itu penyebabnya, ya sudah, hilangkan saja itunya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja kalian itu cepat membaik, keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, karena keadaan yang dulu itu yang sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, dan tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.